Fadil Azhara. Saya perawat ahli pertama dari Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Rumah sakit bukan hanya tempat berobat, tetapi juga pusat harapan dan juga pengabdian. Inilah Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo atau yang biasa dikenal dengan RSCM. Rumah sakit rujukan nasional yang telah menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan di Indonesia. Sejak didirikan pada tahun 1919, RSCM terus berkembang menjadi institusi kesehatan modern yang mengedepankan pelayanan, pendidikan, dan penelitian. Sebagai rumah sakit milik pemerintah di bawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, RSCM berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, profesional, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Dengan pengalaman lebih dari 1 abad, RSCM terus bertransformasi menjadi rumah sakit modern berstandar nasional dan internasional. Sebagai rumah sakit rujukan nasional, RSCM melayani berbagai layanan spesialistik dan subspesialistik. RSCM juga berperan sebagai rumah sakit pendidikan utama bagi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia serta institusi pendidikan tenaga kesehatan lainnya. Selain pelayanan dan pendidikan, RSCM juga aktif dalam penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan. Berbagai inovasi medis dan penelitian klinis dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan serta memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan ilmu kesehatan di Indonesia. Visi misi RSCM. RSCM memiliki visi sebagai rumah sakit berkelas dunia yang memiliki pelayanan, pendidikan, dan penelitian unggulan dengan pertumbuhan berkelanjutan. Untuk mewujudkan visi tersebut, RSCM menjalankan beberapa misi utama, yaitu sebagai berikut. Menjadi perawat bukan sekedar profesi, melainkan panggilan hati untuk merawat, mendampingi, dan memberikan harapan. Di ruang rawat inap kemoterapi, disinilah saya melakukan perjalanan yang penuh makna. Saya menjalankan peran sebagai perawat, mendampingi pasien dalam salah satu fase paling berat dalam hidup mereka. Kemoterapi bukan hanya tentang pemberian obat, ia adalah proses yang membutuhkan ketelitian, kehati-hatian, dan juga tanggung jawab yang besar. Sebagai perawat kemoterapi, saya harus memahami protokol pemberian obat sitotoksik, efek samping yang mungkin muncul, serta langkah penanganan bila terjadi reaksi yang tidak diharapkan. Namun, tugas perawat tidak berhenti pada aspek teknis. Disinilah peran perawat sebagai pendamping emosional menjadi sangat penting. Karena bagi pasien, kehadiran perawat bukan hanya sebagai tenaga medis, tetapi juga sebagai sumber kekuatan. Sebagai perawat, kolaborasi juga sangat diperlukan, karena standar utama yang harus dicapai adalah keselamatan pasien, mutu pelayanan, ketepatan tindakan, serta kepuasan pasien. Sebagai bagian dari institusi pelayanan kesehatan, saya berupaya menjaga sikap profesional, adaptif terhadap perkembangan ilmu dan teknologi, serta mendukung program peningkatan mutu rumah sakit. Menjadi ASN memberi saya kesempatan untuk berkontribusi langsung dalam sistem kesehatan nasional, serta bekerja dalam sistem yang menjunjung tinggi profesionalisme dan akuntabilitas. Bagi saya, menjadi ASN bukan hanya tentang status pekerjaan, tetapi tentang komitmen untuk mengabdi dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan negara. Di ruang kemoterapi inilah saya belajar bahwa harapan selalu ada, bahwa di balik rasa sakit ada kekuatan, dan di balik setiap terapi pasti ada doa dan perjuangan. Saya bangga menjadi bagian dari perjalanan para pasien. Sebagai perawat kemoterapi, saya tidak hanya memberikan perawatan, namun saya juga hadir untuk mendampingi, menguatkan, dan juga memberikan harapan.